hanya padamu Yesus. Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Selamat datang kepada Bapak Ibu dan saudara dalam ibadah minggu keluarga di KSBS Bawah Gunung Sari di semua wilayah, baik di Bawah Gunung Sari, Bukit Raya, Purwokencono, Tritunggal, dan di mana saja saudara berada. Kiranya ibadah hari ini akan menjadi berkat bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini tanggal 19 April 2020 adalah ibadah minggu dalam masa perayaan Paskah dan Pentakosta tahun 2020. Kita memasuki minggu Paskah kedua. Sebelum kita melanjutkan untuk acara ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, puji serta syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa atas segala berkat dan kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan di setiap pribadi kami. Pada minggu yang indah ini, Engkau boleh mengumpulkan kami dan bertemu dengan saudara-saudara kami melalui ibadah pada hari ini. Biarlah Engkau urapi dengan Roh yang kudus. Engkau kuatkan iman kami, keteguhan iman kami, sehingga ibadah pada pagi hari ini akan mendatangkan berkat bagi kami dan menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk rangkaian ibadah pada pagi hari ini hanya ke tangan kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian dari KJ 18. Kita nyanyikan baik pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai ibadah ini dengan masing-masing kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan sebagai nas pembimbing bagi kita pada hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Yakobus 2 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan,
dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka bintar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nyanyian Jemaat PKJ 127, Jadilah Tuhan kehendakmu. Hukum kasih dan berita anugerah. Hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika meneliti kehidupan yang kita sudah jalani, tentulah kita dengan rendah hati harus jujur mengakui bahwa masih banyak praktek kehidupan yang masih harus diperbaharui, baik sikap kepada Tuhan maupun kepada manusia. Tetapi Tuhan yang penuh kasih terus menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita. Mari kita mendengar berita anugerah yang kita baca dari Alkitab, dari surat 1 Yohanes 5 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Kita akan memuji Tuhan, nyanyian penuh Tuhan,
PKJ 37 kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Bila Urung Dosa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam sorga yang maha mulia, kami sungguh bersyukur karena cinta kasih-Mu, pemeliharaan-Mu yang boleh kami nikmati selama 1 pekan ini. Dalam setiap aktivitas kami, baik pekerjaan-pekerjaan kami dan kehidupan-kehidupan kami yang masih sangat terbatas pada hari-hari ini, kami sungguh bersyukur karena Engkau Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terlebih lagi sampai hari ini, Engkau masih memperkenan kami untuk boleh beribadah, bersyukur atas semua nikmat kebaikan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selama 1 pekan yang boleh kami lalui, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Pada ibadah hari ini, kami akan mendengar sabda firman-Mu. Kiranya Engkau akan bersabda kepada kami, dan kami akan merenungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus akan menyertai dan memberikan penyertaan kepada kami, sehingga perenungan firman pada hari ini akan menjadi berkat bagi kami. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, kiranya diurapi, diberkati oleh-Mu, sehingga boleh menyatakan kebenaran-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan kasih setia-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Mari kita menyiapkan bacaan firman Tuhan dalam rangkaian masa perayaan Paskah Pentakosta tahun 2020 bersama dengan jemaat-jemaat sesinode Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan GKSBS. Bacaan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9.
Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan bagi kita. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular teduh, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar firman Tuhan dan melakukan kehendaknya di sepanjang kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah hari ini diberi judul Kehidupan Penuh Damai. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa itu sebetulnya damai? Apa sebetulnya damai itu? Mungkin di antara kita ada yang berpendapat bahwa damai adalah keadaan yang aman, tentram, tidak ada masalah, rukun, tidak ada percekcokan. Atau mungkin ada yang mengatakan bahwa damai itu adalah ketika kita memiliki uang dan tabungan yang cukup, kita sehat dan kaya. Atau malah ada yang mengatakan yang penting sehat meski kita tidak punya uang berlebihan. Dan mungkin juga ada pemahaman-pemahaman tentang damai yang berbeda. Setiap orang mendefinisikannya. Bapak Ibu Saudara, dalam Kompasiana, kata damai ini dipahami sebagai sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia, di mana tidak ada perseteruan antar atau konflik. Bisa diartikan bahwa damai ini tidak adanya kekerasan, dan sistem keadilan berlaku baik dalam kehidupan pribadi, antar personal, maupun dalam sistem keadilan secara menyeluruh dan berlaku secara global. Artinya damai itu bukan berkaitan dengan persepsi atau pemahaman setiap orang yang berbeda-beda tadi. Walaupun dalam banyak pengalaman memang kita sering mendefinisikan atau memahami kata damai secara berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kehidupan saat ini menggambarkan sebagai sesuatu yang damai? Apakah kehidupan saat ini menggambarkan sebuah kedamaian? Tentu setiap kita bisa memahami dengan berbeda pula. Kalau kemudian kita mempersempit pengertian damai dan kedamaian itu kepada lingkup yang lebih kecil, apakah di setiap keluarga kita hari-hari ini kita sudah mengalami damai? Lalu kalau kemudian kita belum mengalami damai, apa yang menjadi pokok persoalan sehingga damai yang mudah diucapkan itu begitu sulit untuk kita alami dan kita rasakan? Yesaya pasal 6, Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9 menggambarkan kehidupan yang sangat istimewa. Gambaran kehidupan damai yang secara spesifik oleh Nabi Yesaya. Dia menuliskan gambaran berkaitan dengan sebuah komunitas. Dalam komunitas itu ada serigala, ada macan tutul, ada anak singa, ada beruang, ada
ada singa, ada ular tedung dan ular beludak. Yang saya sebutkan pertama ini menggambarkan semua binatang yang kita klasifikasikan berbahaya, atau yang kita sering sebut sebagai binatang buas. Di sisi yang kedua, di sana disebutkan oleh Nabi Yesaya ada domba, ada kambing, ada anak lembu, ada lembu, serta ada anak kecil, ada anak yang menyusu dan anak yang cerai susu. Ini semua menggambarkan tentang komunitas yang lemah, komunitas yang tidak sebanding dengan yang dikelompokkan dalam klasifikasi yang pertama, yaitu binatang-binatang buas, binatang-binatang yang membahayakan. Dalam gambaran kita bahwa komunitas di atas yang ada adalah saling menyakiti, saling melukai dan menghancurkan. Seperti yang kita sering tonton di televisi ketika kita melihat acara dunia binatang. Khususnya kalau kita melihat acara dunia binatang di hutan-hutan belantara atau di savana-savana di Afrika. Kita melihat bagaimana kerasnya kehidupan mereka. Binatang yang buas akan menghancurkan, menghabisi, akan memakan dan memangsa yang lemah. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan ini Nabi Yesaya justru menggambarkan sesuatu yang sepertinya tidak lazim. Nabi Yesaya menggambarkan mereka hidup bersama dalam aman dan damai. Tidak ada yang memangsa dan dimangsa, tidak ada yang menyakiti dan menghancurkan. Kalau kita membaca di ayat-ayat yang ke-6, serigala akan tinggal bersama domba. Bayangkan Bapak Ibu, serigala tinggal bersama domba. Macan tutul berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Sesuatu yang sepertinya mustahil, sesuatu yang tidak lazim. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana mungkin Nabi Yesaya menggambarkan situasi seperti ini? Apakah ini mungkin terjadi dalam sebuah kehidupan? Apakah ini kemudian memang bisa terjadi dalam kehidupan nyata? Kalau kemudian ini adalah sebuah gambaran yang mungkin terjadi, apa yang menjadi kunci sehingga sesuatu yang tidak lazim, tidak mungkin ini bisa menjadi sebuah kenyataan? Jawabannya sangat sederhana. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang ke-9 dikatakan, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, maka ini akan menjadi sebuah gambaran yang bisa dinyatakan, bahkan sesuatu yang mustahil digambarkan oleh Nabi Yesaya menjadi sebuah kehidupan yang indah, sebuah kehidupan yang damai, sebuah kehidupan yang menggambarkan keharmonisan dan keserasian. Pernyataan Nabi Yesaya ini menunjukkan bahwa pengenalan akan Tuhanlah yang mengubah mereka, mengubah tabiat mereka yang garang dan berpotensi memaksa, menghabisi dan mematikan, menjadi sebuah kehidupan di mana pribadi-pribadi yang kalem, pribadi-pribadi yang tidak menakutkan, dan juga pribadi-pribadi yang tidak membahayakan.
Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini mungkin kita sudah tidak akan bertemu dengan singa, tidak akan bertemu dengan beruang. Tetapi kalau Bapak Ibu bertemu dengan ular tedung, kalau Bapak Ibu bertemu dengan ular kobra, apakah mungkin Bapak Ibu akan mengulurkan tangan kepada ular kobra? Dalam bacaan kita di sini dikatakan bagaimana seorang anak kecil mengulurkan tangannya kepada ular yang membahayakan, dan itu tidak akan membuat anak itu mengalami celaka. Ini adalah gambaran yang memberikan suasana kehidupan yang indah, suasana kehidupan yang tentunya didambakan, diidam-idamkan oleh seluruh umat manusia. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita saat ini sudah mengalami damai seperti pertanyaan di awal? Atau sebetulnya kalaupun kita mendefinisikan dan menyimpulkan bahwa kita damai, sebetulnya kata damai itu hanya sebuah kompromi, sebuah sikap di mana kita kemudian menganggap bahwa seolah-olah hidup kita ini sebetulnya tidak ada apa-apa. Padahal di balik itu semua ada persoalan-persoalan di mana satu dengan yang lain itu sebetulnya sedang mengancam. Satu dengan yang lain kemudian ada yang merasa tertindas. Sehingga kata kompromi yang kita lakukan adalah, ya sudahlah, mau diapakan lagi? Karena memang juga tidak bisa diubah, karena juga memang tidak bisa diharapkan untuk terjadi sesuatu yang kita angan-angankan. Pertanyaan di awal, apakah di keluarga kita sudah ada damai? Mungkin setiap kita bisa menjawab pertanyaan ini secara pribadi. Kalau bapak-bapak yang kebetulan memiliki istri yang dikaruniai dengan kecakapan untuk berkata-kata dengan lantang dan keras, saya tidak mau mengatakan bahwa bapak-bapak memiliki istri yang galak. Mungkin kita akan mengatakan, ya sudahlah, diterima apa adanya, disyukuri apa adanya. Atau kalau kemudian ada istri-istri yang sebetulnya selama ini merasa tertekan oleh perilaku suami-suami, kemudian kita hanya bisa berkesimpulan, ya sudahlah, kita nikmati, kita syukuri, karena demikianlah janji nikah, bahwa kita harus setia sampai maut memisahkan. Padahal dalam janji nikah itu akan hidup dengan janji-janji iman yang baik. Orang kemudian kompromi seolah-olah damai, padahal tidak ada damai. Di antara kita ada yang tertekan, di antara kita ada yang merasakan takut, merasa terancam oleh karena ada orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang-orang di sekeliling kehidupan kita memberikan sesuatu yang tidak menjadikan kita nyaman. Apa yang menjadi persoalan? Yang menjadi persoalan seperti bacaan kita hari ini. Mengapa Nabi Yesaya menggambarkan tentang kehidupan sesuatu yang sepertinya mustahil menjadi gambaran yang harmonis? Kuncinya adalah pengenalan akan Tuhan. Maka demikian pun ketika di dalam kehidupan ada yang mengancam satu dengan yang lain, ketika di dalam kehidupan kita ada yang kemudian merasa tertindas, tertekan, mengalami ketakutan, tetapi kemudian kita tidak bisa melakukan apa-apa, maka kita sedang mengalami persoalan besar berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan menurut Nabi Yesaya akan membuat kita kemudian berubah. Pengenalan akan Tuhan akan menjadikan sesuatu kehidupan yang kemudian memberikan gambaran tentang hidup di mana kita tidak lagi
memiliki tabiat-tabiat yang garam, yang berpotensi memangsa, menghabisi, bahkan mematikan. Tetapi pribadi-pribadi yang kalem, yang lembut, pribadi yang tidak menakutkan, dan juga pribadi-pribadi yang tidak membahayakan. Maka inilah gambaran kehidupan kita. Kalau kita belum mengalami damai, oleh karena kita sedang mengalami persoalan-persoalan seperti itu, maka sebetulnya dalam kehidupan kita sedang ada persoalan berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan. Maka apakah kita mau hidup penuh damai? Jawabannya adalah, apakah kita kemudian mau dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang kita imani. Minggu yang lalu kita merayakan kebangkitan Kristus sebagai puncak karya penyelamatan Allah. Ketika Jumat Agung Kristus kita rayakan dalam kematiannya, maka hari Minggu menjadi hari kebangkitan, menjadi kemenangan iman bahwa yang kita percayai akan menebus kita. Dan kita percaya kepada Yesus bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Dia telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Kalau kita kemudian mau meneladani kehidupan Kristus, maka kalaupun kita belum sempurna seperti gambaran Nabi Yesaya, maka setiap orang beriman harus sadar bahwa kita harus semakin mengenal Tuhan kita. Pengenalan kepada Tuhan kita Yesus Kristus akan membawa perubahan hidup. Kalau kemudian orang bertambah tahun, bertambah tua, bertambah usianya, tetapi hidupnya tidak mengalami perubahan, maka pasti ada persoalan berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan. Jangan pernah mengaku beriman kepada Yesus Kristus kalau kita tidak pernah berubah. Jangan pernah mengaku beriman kepada Yesus Kristus kalau kehidupan kita senantiasa mengancam dan membuat orang lain tidak mengalami damai. Tetapi kalau kita semakin mengenal Tuhan, maka kita akan diubahkan, kita akan mengalami pembaharuan. Ketika semua berlomba-lomba mengalami pembaharuan, maka gambaran yang diberikan oleh Nabi Yesaya tentang komunitas yang harmonis ini akan menjadi kehidupan kita. Keluarga-keluarga kita akan menjadi keluarga yang semakin hari semakin indah. Keluarga yang terus dibentuk dengan berbagai perbedaan akan semakin indah. Bahwa damai itu tidak membiarkan semuanya kemudian berubah. Damai bukan berarti kemudian orang kemudian memiliki cara kehidupan yang sama, cara berkata-kata dan bertindak yang sama. Ada orang yang karakternya keras, ada orang yang karakternya lembut, tetapi perubahan itu akan membuat orang saling belajar untuk memahami, belajar untuk saling mengasihi. Ketika keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, maka keluar rumah kita, dari rumah tangga kita akan terpancar kehidupan yang kemudian bertemu dengan orang lain. Maka kita ketemu dengan orang lain akan membawa kehidupan yang damai. Kalau keluarga-keluarga saling bertemu adalah persekutuan orang-orang pembawa damai, maka yang akan terjadi adalah di gereja yang akan terjadi adalah kumpulan orang-orang damai. Di gereja tidak akan ada lagi orang yang saling menjegal, tidak ada orang yang kemudian saling menyakiti. Di gereja tidak akan ada lagi orang yang kemudian saling memfitnah, apalagi kemudian membunuh karakter. Kalau dari gereja kemudian terhimpun orang-orang yang hidupnya dalam damai, maka keluar persekutuan kita akan menebarkan damai. Di tengah masyarakat kita akan membangun damai. Dan kalau di masyarakat sudah dibangun sikap hidup demikian, maka kehidupan ini dan dunia ini akan menuju kepada gambaran yang diberikan oleh Nabi Yesaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sadar akan panggilan kita. Apakah kita mau hidup penuh damai? Jika
jawabannya ya, pilihannya hanya satu. Kenalilah Tuhanmu. Jika engkau mengenal Tuhanmu, yaitu Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan menjadi juru selamatmu satu-satunya, maka engkau akan berubah. Tetapi jika hidupmu tidak pernah mengalami perubahan, jangan-jangan saat ini, sampai hari ini, imanmu itu adalah kemunafikan. Jika imanmu adalah tanda kemunafikanmu, maka ketika Tuhan nanti akan datang meminta pertanggungjawabanmu, maka jangan kemudian kita menyesal jika Tuhan kemudian mengatakan, "Enyahlah daripadaku, hai iblis pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Kiranya Tuhan akan memimpin kita untuk terus mengenal Tuhan, untuk menghasilkan perubahan-perubahan hidup yang membawa damai dalam kehidupan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah hidup kami. Engkau melihat kedalaman hati kami, seperti apakah iman dan pengenalan kami akan Engkau. Jika sampai hari ini masih ada cara hidup kami yang belum membawa kepada kehidupan yang memberikan pengharapan kepada orang lain, yang membuat orang lain dikuatkan, membuat orang lain terhiburkan, dan membuat orang lain semakin berusaha untuk mengenal Kristus, ampuni kami. Terlebih ketika dalam hidup kami, melalui kata-kata kami, ada orang-orang yang terluka. Melalui sikap kami ada orang-orang yang kemudian imannya lemah. Bahkan melalui kehadiran kami ada orang-orang yang mundur dari persekutuan-persekutuan gereja. Ampuni kami Tuhan. Izinkan kami boleh belajar untuk saling mengasihi, untuk membawa damai satu dengan yang lain, untuk saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling menguatkan, dan saling menopang satu dengan yang lain. Terlebih ketika ada saudara-saudara kami yang jatuh dan mengalami kelemahan, izinkan kami menjadi saudara yang akan memberkati dan menguatkan mereka. Izinkan melalui keluarga-keluarga kami belajar untuk membangun damai, sehingga kami akan menjadi bagian dari upaya membangun persekutuan yang lebih besar, gerejamu dan masyarakat yang hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami menyerahkan setiap keluarga kami dalam tangan kasih setiamu. Setiap kehidupan kami kiranya Tuhan berkati. Terlebih lagi dalam suasana sulit kami hari ini, ketika kami sedang mengalami masa-masa harus banyak di rumah, kami memohon berkat penyertaan-Mu. Tuhan memberkati upaya penanganan virus corona yang sedang berlangsung. Tuhan memberkati para dokter, para medis, dan semua pekerja di bidang kesehatan. Berkatilah mereka supaya mereka boleh menjadi alat Tuhan, sehingga pandemi virus corona ini akan boleh berakhir, dan kami akan kembali dalam kehidupan normal, menjalani seluruh aktivitas kehidupan kami dan peribadatan kami dengan baik. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah anak-anak kami yang sementara harus sekolah di rumah. Demikian anak-anak kami yang akan melanjutkan sekolah dengan berbagai cara ujian masuk yang sedang dipersiapkan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang dalam pergumulan karena mengalami pemutusan hubungan pekerjaan. Tuhan,
kiranya Engkau memberkati dan memberikan masa depan kepada mereka. Demikian untuk semua pekerjaan-pekerjaan kami, kiranya Engkau akan memberkati. Persekutuan Gereja GKSBS Bawah Gunung Sari di semua wilayah, kiranya Tuhan berkati ibadah-ibadah kami di rumah melalui sarana-sarana peribadatan online, kiranya diberkati oleh Tuhan. Dan gerejamu akan terus menjadi alat kesaksianmu untuk menebarkan damai Kristus di tengah kehidupan. Berkati kehidupan berbangsa negara kami. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dengan seluruh jajarannya. Berilah hikmat surgawi supaya dapat memimpin bangsa ini dengan penuh kuasa dari Tuhan, sehingga kami terberkati dengan kepemimpinannya. Kami serahkan setiap doa-doa kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan Ku mendengar setiap doa kami dan Ku mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendengar firman Tuhan sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan kepadanya. Yesaya 42 ayat 10 sampai 12, demikian firman Tuhan bagi kita. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Mari kita menghimpun ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pelengkap hidup jemaat 149 bait pertama dan kedua, ucap syukur pada Tuhan, mengiringi ucapan syukur yang kita himpun kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan doa syukur untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh ucapan syukur yang boleh kami himpun, baik persembahan ibadah minggu di tengah keluarga kami, ucapan-ucapan syukur atas kerelaan di mana kami boleh diberkati oleh Tuhan, dan semua persembahan-persembahan yang boleh kami himpun selama satu pekan ini, kiranya Tuhan memberkati, menyempurnakan menjadi berkat bagi pelayanan gereja GKSBS Bawah Gunung Sari untuk menjadi pelayanan kasih dan keadilan. Engkau memberkati kami semua dan memberkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan dengan penuh hikmat. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, warta jemaat bagi kita masih akan melangsungkan ibadah-ibadah di tengah keluarga sampai dengan pemerintah nanti akan memberikan pengumuman berkaitan dengan masa di mana kita akan dibatasi aktivitas sosial atau kehidupan bersama. Untuk itu
kepada seluruh anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan-pelayanan khusus kepada majelis jemaat dapat menghubungi anggota majelis jemaat di setiap wilayah atau blok masing-masing. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang akan menyampaikan ucapan syukur dapat melalui anggota majelis yang ada di wilayah atau blok atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja hari Sabtu jam 9.30 sampai jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Demikian warta jemaat bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah minggu di setiap keluarga akan berakhir, tetapi ibadah kehidupan kita untuk terus menyatakan damai Kristus di tengah kehidupan akan menjadi ibadah kehidupan kita. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup bagi kitab pelengkap hidup jemaat 239, perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku.
bersaat teduh, kita berdoa. Inilah ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi kami, menjadi pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami satu pekan ke depan dalam tangan kasih setia. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan menyertai memberkati kami. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan kasih setia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, anggota Jemaat GKSBS Bau Gunung Sari dimanapun Bapak Ibu berada, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, selamat menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan. Selamat Tuhan mengizinkan kita untuk berada di rumah dan bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Tuhan memberkati.